06107 dari kelas PKN 2018A. Nama saya Andin Gusiling Tias dengan NIM 1807046 dari kelompok. Nama saya Hana Krotel Aini dengan NIM 1806399. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soro Ramadhani dengan NIM 1807533. Kan nama saya Rizky Dwi Ramadan dengan NIM 1807581. Nama saya Valina Diastin dengan NIM 1800980. Nama saya Windy Siami dengan NIM 1800624. Lembaga legislatif di Indonesia ini meliputi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun. Dan jumlah anggota DPR berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang. Yang kedua, jumlah anggota DPR provinsi sekurang-kurangnya 35 orang. Dan ketiga, jumlah anggota DPR kabupaten atau kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyak 50 orang. Fungsi lembaga DPR. Fungsi legislasi artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuatan undang-undang. Fungsi anggaran artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Hak-hak DPR. DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak antara lain sebagai berikut. Dan yang pertama itu adalah hak interpelasi. Adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah, mengenal kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. Dan yang kedua, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk masyarakat pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Selanjutnya adalah tugas wewenang DPD berdasarkan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan DPD sebagai berikut. Dan yang pertama itu adalah dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Dan yang kedua, ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah. Dan yang ketiga, memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. Dan yang keempat, melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya. Dan yang terakhir adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Lembaga MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan selama 5 tahun dan berakhir bersama pada saat anggota MPR yang mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Dan tugas dan wewenang MPR adalah dari berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang dasar. Dan
Anggota DPR mempunyai hak berikut dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, memilih dan dipilih. Dan keempat, membela diri. Dan yang kelima, imunitas. Yang keenam, protokoler. Dan yang ketujuh, keuangan dan administratif. Fungsi kekuasaan kehakiman yang merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan modern ini seringkali disebut sebagai kekuasaan yudikatif, dari istilah Belanda judikatif. Dan dalam bahasa Inggris tidak dikenal istilah yudikatif, sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah judicial, judiciary atau judicature. Kekuasaan kehakiman berwenang untuk menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Fungsi-fungsi yudikatif yang bisa dispesifikkan ke dalam daftar masalah hukum yaitu yang pertama criminal law, yang penyelesaiannya biasanya dipegang oleh pengadilan pidana yang sifatnya berjenjang dari pengadilan negeri tingkat kabupaten, pengadilan tinggi tingkat provinsi dan Mahkamah Agung. Civil law juga biasanya diselesaikan di pengadilan negeri, tetapi khusus umat Islam biasanya dipegang oleh pengadilan agama. Yang kedua, Constitution Law, penyelesaiannya oleh Mahkamah Konstitusi. Jika individu, kelompok, lembaga-lembaga negara mempersoalkan suatu undang-undang atau keputusan, upaya penyelesaian sengketanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, Administrative Law, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Biasanya kasus-kasus berupa sengketa tanah, sertifikasi, dan sejenisnya. Dan yang keempat, International Law, tidak diselesaikan oleh badan yudikatif di luar kendali suatu negara, melainkan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Adapun dalam lembaga yudikatif ini terdapat 3 lembaga yang memiliki tugas masing-masing, yaitu yang pertama Mahkamah Agung yang memiliki fungsi yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi pengaturan, fungsi memberi nasihat, dan fungsi administrasi. Yang kedua Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas yang diatur dalam undang-undang yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua memutuskan persengketaan, yang ketiga memutuskan pembubaran partai politik, yang keempat memutuskan perselisihan dan persengketaan, yang kelima memiliki kewajiban memberi keputusan tentang pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden sesuai dengan undang-undang. Yang keenam, bertugas menerima usulan pemberhentian presiden dan wakil presiden dari DPR untuk segera ditindaklanjuti. Dan yang ketiga yaitu Komisi Yudisial yang memiliki beberapa tugas, yaitu yang pertama pendaftaran calon hakim agung, yang kedua melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, yang ketiga menetapkan calon hakim agung, dan yang keempat mengajukan calon hakim agung ke DPR. Pada saat ini, fungsi kekuasaan eksekutif tidak lagi hanya sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai stabilisator, yaitu melakukan penertiban dalam wilayahnya, membentuk hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Badan eksekutif juga salah satu bagian dari sistem politik yang menghasilkan sejumlah keputusan-keputusan kebijaksanaan. Adapun fungsi eksekutif yang terbagi menjadi 2, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintah. Yang pertama ada kepala negara, yaitu ada simbol. Contohnya, tampilan wibawa presiden dalam suatu negara secara tidak langsung menyimbolkan keadaan negara yang dipimpinnya. Yang kedua, seremonial. Contohnya, sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, ia berwenang menegakkan suatu surat perintah untuk memberikan hak istimewa atau menyatakan keadaan perang dalam hal terjadinya penyerbuan dan pemberontakan atau keselamatan publik. Yang ketiga, ada reigning atau pemegang mandat. Contohnya, saat Indonesia masih dipimpin oleh Soekarno, sewaktu itu ada keadaan
yang mengharuskan Indonesia dalam keadaan darurat. Maka dari itu Soekarno mengadakan mandat atau disebut dengan mandataris. Fungsi yang kedua dari kepala pemerintah itu menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, dalam ayat 2 dinyatakan menjalankan pemerintah kekuasaan dan tanggung jawab terletak di tangan Presiden. Hal itu berarti bahwa Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden. Dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintah, Presiden mempunyai kekuasaan yang pertama itu ada memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintahan. Yang ketiga ada mengangkat dan memberhentikan para menteri-menteri. Yang terakhir itu ada menyatakan keadaan bahaya. Contohnya dalam keadaan bahaya sekarang dari COVID gitu. Tugas lembaga eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK yang bebas dan mandiri. Tugas lembaga eksaminatif sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006. 1. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. 2. Pelaksanaan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 3. Pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. 4. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik berdasar ketentuan undang-undang, laporan tersebut wajib disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk kemudian dipublikasikan. 5. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku. 6. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD, dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. 7. Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka Badan Pemeriksa Keuangan wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut. 8. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan dapat dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Badan Pemeriksa Keuangan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat berwenang dan hasilnya diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD serta pemerintah secara tertulis. Wewenang lembaga eksaminatif. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian, meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya yang mengelola keuangan negara. 3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara,
di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan surat, bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. 4. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 5. Menggunakan tenaga ahli di luar Badan Pemeriksa Keuangan yang bekerja atas nama Badan Pemeriksa Keuangan. 6. Membina jabatan fungsional pemeriksa. 7. Semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan. 8. BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain. 9. BPK berwenang memberi pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. Yang pertama ada MPR. MPR adalah lembaga tinggi negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK. Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, keberadaan MPR telah sangat jauh berbeda dibanding sebelumnya. MPR tidak lagi sepenuhnya menjalankan kedaulatan rakyat dan tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang sangat besar, termaksud memilih presiden dan wakil presiden. Selanjutnya ada presiden. Sistem pemilihan presiden dan wakil presiden sebelum adanya amandemen dipilih oleh MPR. Sedangkan setelah adanya amandemen Undang-Undang 1945, sekarang menemukan bahwa mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat Indonesia. Konsekuensinya, karena pasangan presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat, mereka mempunyai legitimasi yang sangat kuat. Presiden dan wakil presiden dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatannya. Selanjutnya ada DPR. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan DPR diperkuat dan dikukuhkan keberadaannya, terutama diberikannya kekuasaan membentuk undang-undang yang memang merupakan karakteristik sebuah lembaga legislatif. Hal ini membalik rumusan sebelum perubahan dan pengaturan ini memperkuat kedudukan DPR terutama ketika berhubungan dengan presiden. Selanjutnya ada DPD. DPD adalah lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam Badan Perwakilan Tingkat Nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan urusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan negara Republik Indonesia. DPD dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. Selanjutnya ada BPK. BPK memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Selanjutnya ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. Yang terakhir ada Komisi Yudisial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai dari tugas, fungsi, wewenang, sampai pada susunan dan kedudukannya dalam rangka mengadakan pembatasan kekuasaan yang dipegang oleh suatu badan untuk menuju cita-cita bangsa Indonesia. Setelah amandemen UUD 1945, kelembagaan negara dibagi menjadi 8, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Penyelenggaraan pemerintah melalui lembaga-lembaga negara dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif. Pertama, legislatif. Lembaga legislatif terdiri atas MPR, DPR, dan DPD. MPR ini berkedudukan sebagai lembaga legislatif yang mempunyai tugas dan wewenang yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden pada pemilu dalam sidang paripurna, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya, memilih wakil presiden dan memilih presiden dan wakil presiden. Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 fungsi. Yang pertama terkait dengan fungsi legislasi. Fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang yaitu menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima RUU yang diajukan oleh DPD, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden dan menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian yang kedua terkait dengan fungsi anggaran. DPR memiliki tugas dan wewenang memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN, memperhatikan pertimbangan DPD atau RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak pendidikan dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Kemudian yang ketiga terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Kemudian tugas dan wewenang DPR lainnya antara lain ada menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Kemudian ada Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah ini berkedudukan sebagai lembaga legislatif yang mempunyai tugas dan wewenang pengajuan usul rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK, pengawas atas pelaksanaan undang-undang, penyusunan proglenas, pemantauan evaluasi ranperda dan perda. Kemudian ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden ini berkedudukan sebagai lembaga eksekutif yang memiliki tugas dan wewenang, yaitu membuat undang-undang bersama DPR, menetapkan peraturan, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan, membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, dan mengajukan RUU APBN. Kemudian ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai lembaga yudikatif yang mempunyai tugas dan wewenang
mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam hal permohonan gerasi dan rehabilitasi, serta mengajukan 3 orang hakim konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi ini juga berkedudukan sebagai lembaga yudikatif yang mempunyai tugas dan wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran atau impeachment. Kemudian ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial di sini memiliki kedudukan sebagai lembaga yudikatif yang memiliki tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Kemudian yang terakhir ada lembaga eksaminatif. Lembaga eksaminatif adalah lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lembaga eksaminatif ini terdiri dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. BPK ini memiliki kedudukan sebagai lembaga eksaminatif yang memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan wakil ketua, melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, melaksanakan hubungan kelembagaan dalam negeri dan juga luar negeri, dan yang terakhir melaksanakan pembinaan tugas Sekretaris Jenderal Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pembangunan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektor Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua. Menurut Asidik Jimli pada tahun 2008, ada beberapa prinsip-prinsip mendasar yang menentukan hubungan antar lembaga negara. Di antaranya yang pertama itu ada supremasi konstitusi. Dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dapat diartikan bahwa ketentuan ini membawa kepada suatu implikasi yang mengartikan bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar, di mana dalam hal ini MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara di atas lembaga-lembaga tinggi negara. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 setelah diamandemenkan itu setidaknya ada beberapa gitu ya. Yang pertama ada MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MK, dan EMA dan MK. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, maka akan menjadi suatu dasar hukum tertinggi pelaksanaan dari kedaulatan rakyat. Hal ini dapat dimaknai sebagai suatu kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh seluruh organ konstitusional dengan masing-masing fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jika berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, kedaulatan yang dilakukan itu tuh sepenuhnya berada di tangan MPR, yang kemudian didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara yang berdasarkan hasil perubahan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ini. Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya langsung didistribusikan secara fungsional kepada organ-organ konstitusional. Nah, konsekuensinya itu yang didapatkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 udah nggak dikenal lagi nih konsep lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, di mana lembaga-lembaga negara yang merupakan organ konstitusional kedudukannya tidak lagi seluruhnya hierarkis di bawah MPR, namun
Kedudukannya itu sejajar dan saling berhubungan berdasarkan kewenangan masing-masing berdasarkan Undang-Undang 1945. Lalu berlanjut pada yang kedua, yaitu ada sistem presidentil. Pada sebelum terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia itu tidak sepenuhnya sistem presidentil. Jika dilihat antara hubungan DPR sebagai lembaga parlemen dengan presiden yang sejajar. Juga adanya masa jabatan dari presiden yang ditentukan memang menunjukkan ciri-ciri dari sistem presidentil. Namun jika dilihat dari keberadaan MPR yang memberikan mandat dan dapat memberhentikan presiden, maka sistem tersebut memiliki ciri-ciri dari sistem parlementer, di mana presiden merupakan mandataris dari MPR dan sebagai konsekuensinya presiden akan bertanggung jawab kepada MPR dan MPR dapat memberhentikan presiden sesuai dengan pasal 3 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Lalu yang terakhir ada check and balance. Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sistem kelembagaan yang dianut bukan pemisahan kekuasaan atau yang sering dikenal dengan separation of power, tetapi sering disebut juga dengan istilah pembagian kekuasaan atau distribution of power. Dalam hal ini, seorang presiden tidak hanya memegang kekuasaan eksekutif saja, namun memegang kekuasaan membentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif bersama-sama dengan DPR. Sedangkan kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh yudikatif sebelum perubahan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman lainnya menurut undang-undang. Maka dengan adanya suatu perubahan ini, kekuasaan pembentukan undang-undang yang semulanya dimiliki oleh presiden menjadi dimiliki oleh DPR berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1, di mana legislatif itu dipegang oleh DPR dan eksekutif. Dan eksekutif oleh presiden dan kehakiman oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi yang ngejelasin pembagian-pembagiannya, legislatif dipegang oleh siapa, eksekutif dipegang oleh siapa, dan kehakiman dipegang oleh siapa. Lalu hubungan antara kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh presiden, kekuasaan legislatif oleh DPR, dan dalam hal ini tuh ada DPD juga sebagai kolegislatornya, dan kekuasaan yudikatif yang dilakukan oleh MA dan MK merupakan suatu perwujudan dari sistem check and balance, di mana sistem check and balance ini dimaksudkan untuk mengimbangi pembagian kekuasaan yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pemegang kekuasaan tertentu atau terjadi kebuntuan dalam suatu hubungan antar lembaga. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya suatu kekuasaan selalu ada peran lembaga lainnya gitu. Jadi nggak cuma diperanin oleh satu lembaga aja. Singkatnya, dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa kekuasaan pemerintah dipegang oleh presiden. Dilanjut di pasal 7C bahwa presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Nah, hal ini tuh memiliki pengertian di mana dalam hal ini tuh kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif itu sama atau sejajar. Keduanya tuh nggak bisa saling menjatuhkan. Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan membekukan DPR. Juga sebaliknya, dalam kerjanya presiden akan dibantu oleh para menteri sesuai dengan pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, menteri-menteri ini tuh diangkat dan diberhentikannya itu sama presiden secara langsung gitu ya. Sedangkan DPR tuh sebagai pemilik kekuasaan pembentukan undang-undang sesuai dengan pasal 20 ayat 1 yang berbunyi kekuasaan membentuk undang-undang dipegang oleh DPR. Namun walaupun dengan demikian,
Pembahasan rancangan undang-undang harus dibahas bersama Presiden dan mendapatkan persetujuan bersama. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca slide selanjutnya ya.